Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berita puluhan ribu karyawan di PHK. Apakah ini tanda resesi? Setelah satu ini. Oke guys, ya buat teman-teman ya, hari ini kita akan ngomong soal topik PHK ya, karena memang cukup banyak orang yang sedang mengalami PHK ya. Kemarin ada brand yang warna orange mem-PHK ribuan karyawannya. Ada brand telekomunikasi juga yang cukup kencang warna kuning juga mem-PHK karyawannya. Dan macam-macam ya. Banyak yang berdesas-desus, banyak yang lagi mem-PHK karyawan ya. Karena alasannya adalah kondisinya mereka lagi merampingkan usaha ya. Nah, ini satu hal yang cukup kita perlu cek gitu ya. Perlu kita telusurin lebih dalam. Apakah berita ini benar terjadi ya? Tapi ini berita harusnya disampaikan oleh lembaga-lembaga yang berakreditasi ya. Jadi mestinya bukan hoax gitu ya. Nah, kalau kita berkaca di 2023 depan gitu ya, karena banyak yang mengisukan, banyak yang menyampaikan bahwa 2023 ini akan terjadi resesi. Benar atau tidak? Nah, ini kan yang kita sama-sama juga tidak tahu ya. Pakar ekonomi pun sekalipun juga bisanya hanya meramalkan berdasarkan histori. Oke? Dan banyak orang itu selalu ngomongnya soal histori. Biasanya seperti ini, biasanya seperti itu. Kalau lihat kondisinya seperti ini, harusnya seperti itu. Nah, semuanya ramal. Tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah di 2023 ke depan benar-benar resesi atau tidak ya. Cuma kalau teman-teman melihat isunya PHK, banyak orang yang di PHK, harusnya teman-teman bisa melihat ada dua hal ya. Satu, bisa jadi orang yang atau perusahaan yang mem-PHK perusahaan tersebut sedang mengalami masa declining ya. Kalau teman-teman belajar soal perusahaan gitu ya, perusahaan itu selalu ada masa namanya masa naik seperti ini ya, sampai ke masa mature, oke, sampai Anda turun ke bawah ya. Jadi masanya naik sampai akhirnya turun, oke. Nah, kadang ada orang yang tadi ya, perusahaan yang tadi, ketika mereka PHK mungkin saja dia sekarang dalam posisi masa turun ya, karena sudah mentok, persaingannya sudah terlalu jenuh ya, persaingan sudah terlalu ketat, dan dia sudah terlalu full, terlalu ekstrim, usahanya berkembangnya sangat drastis sampai di ujungnya, dan akhirnya dia sudah melihat kondisi, perusahaan saya mau angkat lagi, lebih naik lagi sudah nggak bisa ya, saya harus mulai menurunkan kondisi karena kondisinya sudah di top, sudah paling atas, dan sekarang akan masa ke turun. Akhirnya mereka mulai melakukan mem-PHK-kan karyawan ya. Jadi isu tersebut belum tentu menjadi isu yang kurang baik. Memang kebetulan saja perusahaan tersebut lagi di masa declining ya. Anda pun juga pasti akan mengalami sama. Mungkin sekarang sebagian dari kita lagi fighting mati-matian ya, karena Anda masih startup, Anda masih berusaha mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Tapi ada di masa tertentu usaha Anda sudah jedok gitu, sudah mentok gitu ya, sudah mentok, sudah paling tinggi, sudah tidak bisa lagi bertumbuh. Satu karena kondisi gitu ya, satu karena situasi ya. Seperti misalnya Anda lihat paling gampang contoh yang paling simpel, Anda lihatlah dulu kalau Anda lihat kamera pocket ya, kamera yang pakai film gitu ya. Kalau dulu ada yang terkenal namanya, mohon maaf saya sebut merek dikit ya, Kodak gitu ya dulu ya. Kalau yang terkenal Kodak gitu ya, Anda tahu ya. Kalau zaman-zaman yang teman-teman mungkin milenial mungkin tidak ingat namanya Kodak gitu ya. Tapi sebagian tahu ya, ada roll film yang Anda masukkan ke dalam kamera, oke. Habis itu Anda putar-putar dulu, terus Anda foto cekrek gitu ya, di capture ke kameranya, ke dalam itunya, ke dalam filmnya, putar-putar lagi cekrek gitu pakai kameranya gitu ya. Zaman dulu masih ada namanya Kodak ya. Nah, teman-teman, itu dulu ya, Kodak waktu zaman dulu itu berjaya di eranya, oke. Tapi sekarang saya tanya sama teman-teman, ada lagi yang pakai roll film, ditarik pakai itu kayak bunderan gitu, tarik gitu, masukin ke roll filmnya? Mungkin enggak ya. Sekarang pun saya lagi merekam video ini pakai kamera digital, semuanya pakai memory card
Ya, sudah tidak pakai lagi namanya roll film sudah tidak ada. Nah, waktu itu Kodak menjadi perusahaan yang terbesar di eranya. Tapi saat ini sudah tidak ada namanya Kodak. Ya, roll film sudah tidak ada teman-teman. Ya, dia lupa bermanuver. Akhirnya dia hilang di telan zaman. Ya, dia lupa bermanuver, akhirnya si roll film sudah hilang di telan zaman. Ganti. Ya. Nah, ini yang terjadi mungkin dengan perusahaan-perusahaan yang besar yang memang merasa bisnisnya sudah dalam kondisi yang sudah high level. Ya. Tapi satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, ketika ada perusahaan yang seperti itu melakukan PHK besar-besaran kepada karyawannya, berarti Anda juga bisa lihat berarti sedang ada sumber daya manusia yang baik-baik, ya, apalagi perusahaan yang mengeluarkan itu perusahaan yang bonafit gitu ya. Berarti ada SDM yang baik-baik yang sedang butuh pekerjaan. Oke? Jadi satu hal yang bisa Anda lihat bahwa plus dan minus. Ada yang kemungkinan kondisinya adalah memang dia lagi slowing down gitu ya. Dan tapi kalau Anda lihat, oh ternyata ada karyawan yang dikeluarkan. Bisa jadi adalah itu kesempatan Anda mencari karyawan yang baik. Ya. Karena kalau Anda buka lamaran kerja, paling gampang Anda buka lamaran kerja, lowongan kerja gitu ya. Lowongan kerja yang Anda buka, yang lamar mungkin ratusan, mungkin ribuan. Ya, tapi yang Anda terima belum tentu banyak. Ya, yang nggak cocok dengan Anda, dengan kualifikasi Anda lebih banyak daripada yang akan Anda terima. Dan itu kenyataan di lapangan teman-teman. Bahwa sekarang mencari SDM yang tersedia banyak banget. Tapi yang sesuai dengan culture Anda, sesuai dengan visi misi Anda, sesuai dengan kualifikasi Anda belum tentu banyak. Ya, bersyukurlah kita ada perusahaan-perusahaan yang sedang mem-PHK karyawannya. Jadi sekarang Anda punya kesempatan untuk mencari tenaga kerja. Tinggal bagaimana caranya Anda mencari tenaga kerja, ini yang diperlu untuk Anda tahu. Nah, sekarang saya akan infokan Anda beberapa tips singkat bagaimana Anda bisa mencari tenaga kerja yang kompeten, yang bagus. Ya. Yang pertama, Anda harus perhatikan bahwa ketika mencari tenaga kerja, Anda jangan hanya berpikir, Pak, saya perlu marketing kepada customer. No. Anda juga perlu memarketingkan diri Anda kepada tenaga kerja. Kalau memang Anda kepingin mendapat tenaga kerja yang baik, ya, Anda perlu memberikan ini loh saya, ini loh baiknya saya, ini loh apa yang bisa Anda dapatkan dan kawan-kawan kepada tenaga kerjanya. Jadi ketika Anda membuka lowongan, jangan hanya ditulis, oh posisinya A, ya, terus yang disyaratkan ini, ya, persyaratannya itu aja. Orang nggak mungkin mau daftar ke Anda, teman-teman. Tapi Anda gimana caranya? Kalau teman-teman sempat lihat ini ya, rekaman webinar saya ya, soal bagaimana Anda bisa mengembangkan potensi manusia di Anda boleh cek ya. Itu materinya di PSM sudah ada, Anda boleh cek linknya di bawah ya. Nah, itu Anda harus bisa memberikan pandangan kepada tenaga kerja Anda, calon tenaga kerja Anda, bahwa Anda layak dilamar. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan yang juga lagi mencari tenaga kerja yang baik seperti Anda, teman-teman. Jadi kalau Anda sekarang tidak bisa membranding perusahaan Anda kepada tenaga kerja dengan baik, maka masalahlah Anda. Ya, Anda tidak bisa untuk berkembang. Karena kenapa? Karena Anda kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang baik. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ketika Anda mau melakukan interview gitu ya, juga Anda perlu perhatikan bahwa ketika Anda mendatangkan tenaga kerja, Anda harus profesional. Jangan sampai Anda tidak memberikan jadwal, Anda nggak memberikan informasi yang jelas gitu ya. Itu juga akhirnya mereka merasa, oh perusahaan ini bukan bonafit nih. Mungkin mereka datang atau mungkin mereka nggak datang. Ya, kuncinya waktu Anda kepingin mendapatkan karyawan dengan baik, tenaga kerja yang baik ya, maka mereka harus tahu dulu Anda harus berkenalan. Dan itu kuncinya adalah di interview pertama, bagaimana tim Anda, bagaimana HRD Anda bisa mendatangkan karyawan atau calon karyawan untuk masuk ke perusahaan Anda dan melihat dia bisa berkenalan dengan Anda, dia bisa senang dengan perusahaan Anda. Ya, kalau biasa senang dengan perusahaan Anda, kemungkinan Anda untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang berkualitas itu akan lebih besar daripada tidak ada atau sering atau jarang yang datang untuk melakukan interview yang pertama. Oke guys, sebentar ya.
ngomong saya agak cukup cepat ya, jadi terlalu nafsu ya. Supaya saya tidak terlalu capek juga ngomongnya, saya segarkan dulu ya dengan air minum dari Cheers ya. Saya minum dulu supaya ini bisa menyehatkan saya dan tentunya pasti akan menyehatkan Anda ya, supaya kita waktu ngomong tenggorokannya tidak tidak kering ya. Dan saya minum dulu air minum dari Cheers ya. Wah, enak ya. pH-nya di atas 8,5 guys. Jadi ini pasti menyehatkan saya dan akan menyehatkan Anda. Ya. Nah, setelah Anda melakukan interview, maka langkah yang berikutnya Anda juga harus punya pengarahan yang jelas. Seringkali saya lihat di perusahaan-perusahaan ya, ketika orang pertama kali bekerja, ya, di briefing singkat oleh HRD, lalu apa yang dilakukan? Nih, kamu ikut sama seniormu A. Oh, ini kamu ikut sama manajermu A. Ini kamu ikut sama supervisormu B, misal. Ya. Dan akhirnya, manajer atau supervisornya itu yang mengajarkan. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin apa yang diajarkan oleh manajer Anda, atau Anda yakin apa yang diajarkan oleh senior-senior yang Anda tunjuk tadi, mereka akan mengajarkan 100% daripada yang perlu mereka ketahui, terutama pelamar pekerjaan baru? Saya yakin dan buat saya tidak. Ya, Anda sendiri saya tanya, Anda makan makanan yang Anda makan minggu lalu, ya, jam sekarang, masih ingat enggak kira-kira Anda makan apa? Oke? Saya yakin dan percaya jawabannya tidak ingat. Oke? Apalagi pekerjaannya begitu banyak, mau diingat tidak mungkin. Maka yang harus Anda lakukan, Anda harus buat sistem untuk melakukan pengarahan yang tepat kepada karyawan Anda, karyawan baru Anda. Supaya apa? Ketika mereka masuk ke perusahaan Anda, mereka tahu, oh, saya harus melakukan A, saya harus melakukan B, saya harus melakukan C, dan kawan-kawan. Saya harus bertanggung jawab pada siapa, saya harus melakukan ini di jam berapa, tanggal berapa, schedule-nya jelas, dan kawan-kawannya. Jadi mereka ngerti, oke, saya tahu nih apa yang harus saya lakukan, dan mereka bisa membuat dirinya mereka berharga, dan bisa membuat dirinya mereka bekerja dengan maksimal. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan ya. By the way, teman-teman, topik ini pernah saya sharingkan di webinar. Teman-teman kalau mau tahu rekamannya silakan cari ya, link di bawah di deskripsi. Teman-teman boleh belajar ya secara detailnya ya. Sekian teman-teman, semoga video ini bisa memberikan teman-teman pandangan terkait dengan PHK yang banyak orang. Ada pro dan kontra. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita bisa melihat pro-nya, kita bisa lihat positifnya gitu ya, Anda bisa mendapatkan satu peluang yang baik di usaha Anda. Sekian teman-teman, semoga terberkati dengan video saya. Bagi yang happy silakan di like atau di share ke teman-temannya, dan silakan yang belum mengerti mau komen silakan komen di bawah. Oke teman-teman, see you dan selalu sukses, semangat dan happy terus buat teman-teman sekalian. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.